7 cara si narsistik menolak intim dengan Anda. Ada hal-hal halus dan terang-terangan yang dapat dilakukan si narsistik untuk merendahkan seseorang. Dan ada beberapa hal licik yang mereka lakukan kepada pasangannya yang biasanya tidak pernah dibicarakan. Menolak intim ini bisa terjadi selama silent treatment atau bahkan jika tidak ada silent treatment. Adalah fakta bahwa si narsistik bisa tiba-tiba sangat murung dan bersikap sangat negatif tanpa pengaruh eksternal yang jelas. Dan mereka juga dapat mengubah keadaan Anda dalam sekejap. Kemudian mereka melanjutkan dengan mengatakan dan melakukan hal-hal untuk mendorong Anda menjauh dan bahkan menciptakan konflik. Si narsistik suka melakukan penolakan untuk merendahkan dan memanipulasi orang lain. Salah satu hal yang paling menyebalkan tentang beberapa penolakan ini adalah bahwa mereka akan melakukannya untuk beberapa waktu, kemudian berhenti melakukannya dan bertindak seolah-olah tidak pernah ada masalah, dan kemudian mulai melakukannya lagi, dan begitulah siklus berlanjut. 1. Tidak melakukan kontak mata. Mereka dengan sengaja menunjukkan rasa tidak hormat atau menyiratkan bahwa Anda tidak penting. Mereka tidak tertarik untuk bertemu pandang dengan Anda atau menatap Anda dengan penuh kasih sayang. Dan ketika mereka benar-benar menatap mata Anda, itu dilakukan dengan tatapan mata jengkel atau marah. Mereka hanya berusaha membuat Anda merasa tidak nyaman dan memperjelas bahwa kehadiran Anda mengganggu mereka. 2. Melakukan percakapan secara terbatas. Mereka melakukan kegiatan di sekitar Anda tanpa memperhatikan keberadaan Anda. Jika Anda memulai percakapan, mereka akan belak-belakan dan langsung ke intinya. Mereka ingin Anda merasa seolah-olah Anda mengganggu, tidak diinginkan. Tetapi kemudian, tiba-tiba, mereka akan tertawa dan berbicara seolah-olah mereka tidak mengabaikan Anda beberapa waktu yang lalu. Dan kemudian Anda merasa nyaman dengan berpikir bahwa situasi negatif telah berakhir, dan kemudian mereka melakukannya lagi. 3. Menahan diri untuk tidak menunjukkan kasih sayang. Ini dapat dilakukan di depan umum atau secara pribadi. Di depan umum, mereka tidak ingin orang luar tahu bahwa Anda sedang menjalin hubungan dengan mereka. Misalnya, Anda berdua mungkin sedang berbelanja, dan si narsistik mungkin akan berjalan di depan atau di belakang Anda. Mereka tidak tertarik untuk memberi kesan bahwa Anda bersama mereka. Secara pribadi, secara aktif mereka ingin menghindari kontak fisik. Jika Anda mengejutkan mereka dengan pelukan atau ciuman, mereka tidak akan membalas tetapi malah menjadi sangat kaku. 4. Memprioritaskan yang lain daripada Anda. Mereka mungkin antusias dan hangat dengan Anda di sekitar orang lain, tetapi berubah dingin saat berada sendirian dengan Anda. Di hadapan Anda, mereka akan cemberut, diam, atau murung, tetapi kemudian berubah total sikapnya saat berhadapan dengan orang lain. Contoh lain adalah di mana mereka akan membatalkan janji dengan Anda untuk orang lain. Si narsistik meremehkan Anda dengan terang-terangan memilih orang lain dan acara lain daripada Anda. Tentu saja, jika Anda mencoba menelisik mereka tentang hal itu, mereka akan mengatakan itu tidak benar atau Anda bereaksi berlebihan atau terlalu sensitif. Mereka ingin menimbulkan konflik yang sebenarnya tidak ada. Tetapi kenyataannya adalah, begitu Anda berkomitmen pada si narsistik, nilai Anda langsung mulai berkurang.
dan mereka membuatnya jelas melalui tindakan mereka. Lima, tidak melakukan rutinitas tertentu. Ada kebiasaan atau rutinitas tertentu yang dibuat pasangan, seperti memanggil nama sayang satu sama lain, atau mencium pipi saat berpamitan pergi, dan lain-lain. Si narsistik akan mengabaikan kesepakatan manis khusus ini dengan sengaja. Jadi, jika biasanya mereka memberikan ciuman saat hendak keluar rumah, mereka mungkin tidak melakukan itu lagi. Atau mereka biasanya memanggil Anda dengan nama sayang, tetapi kemudian, tanpa alasan sama sekali, mereka memanggil Anda secara formal seperti yang dilakukan orang asing. Ini mungkin tampak tidak penting bagi orang luar, tetapi bagi mereka yang menjalin hubungan, dampaknya lebih dalam. 6. Menghindari keterbukaan. Meskipun Anda adalah pasangan intim, mereka dapat mulai membuat situasi tertentu tampak tidak nyaman. Mereka tidak ingin Anda melihat mereka telanjang, atau mereka akan mempermalukan Anda karena telanjang di hadapan mereka. Keterbukaan yang pernah Anda alami berdua sekarang tidak lagi diizinkan. Ini disengaja dan strategis. Dirancang untuk mempengaruhi kepercayaan diri dan harga diri Anda sebagai orang terdekat mereka. 7. Waktu tidur. Mereka tidak lagi peduli untuk berpelukan dengan Anda atau dekat dengan Anda di tempat tidur. Mereka akan memunggungi Anda atau pergi tidur di tempat lain. Mereka lebih suka memperlakukan Anda seperti teman sekamar. Mereka tidak berhenti berhubungan seks, mereka hanya tidak lagi ingin melakukannya dengan Anda. Ini adalah tanda pasti bahwa tahap discharge atau dicampakkan sedang berlangsung. Ini adalah 7 cara si narsistik menolak keintiman dengan Anda. Mereka berperilaku seperti ini untuk mempermalukan dan membingungkan Anda, yang dapat sangat memengaruhi kesehatan mental dan emosional Anda. Penolakan ini adalah hal-hal yang perlahan tapi pasti dapat menghancurkan Anda dari waktu ke waktu, dan itulah yang diinginkan oleh si narsistik. Karena pada akhirnya, mereka terdorong untuk menyakiti dan menghancurkan Anda.